Baik, selamat sore Ibu dan Bapak. Sore. Sore Suster. Semangat Ibu dan Ibu. Selamat sore. Sore. Luar biasa. Mantap ya. Mantap. Jam segini masih semangat Ibu dan Ibu ya. Membawa aura yang positif. Baik, izin menggunakan mic biar suaranya masuk ke video gitu ya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada suster dan juga ibu dan bapak rekan guru yang pada hari ini berkesempatan hadir dan meluangkan waktu mungkin sekitar 1 jam ke depan untuk kiranya untuk berdiskusi ya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi saya tekankan di sini, suster, ibu dan bapak, bahwa saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau lebih istilahnya dari ibu dan bapak. Hanya saja saya di sini ingin berbagi ya tentang apa yang sudah saya dapatkan, dan mudah-mudahan mungkin juga ada beberapa guru senior yang mungkin dari segi pengalaman lebih baik lagi dan memiliki pengalaman lebih banyak. Nanti kita akan share dan berbagi bersama-sama. Sekali lagi puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia Beliau hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun agak kurang enak badan sedikit saya. Baik, Ibu dan Bapak, sekali lagi saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem yang mewakili SD Ihsan Mandiri akan berusaha menyampaikan atau berbagi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, tapi sebelum itu biar kita tidak tegang, kita bermain-main dulu sejenak. Ya, mungkin setelah ya suster, ibu dan bapak mengajar sampai jam 2 ya, kiranya mungkin penat atau lelah bahkan mengantuk ya. Saya di sini juga mengundang ibu dan bapak untuk bermain bersama. Kita tebak warna ya. Semua tidak buta warna kan? Ya, karena ini pengalaman suster. Ketika saya ingin bermain, ternyata ada murid saya buta warna. Jadi untuk saya tahu terlebih dahulu, jadi tak jadi dah permainannya. Karena ya ada satu anak itu Dede, ya dia ada masalah buta warna. Nah, ini permainan simpel. Jadi ya caranya bermain, tebak warnanya bukan tulisannya. Nah, tebak warnanya bukan tulisannya ya. Nanti suster, ibu dan bapak bisa menebak sama-sama ya, setelah perlu cepet-cepetan ya. Udah jelas ya dulunya ya, tebak warnanya bukan tulisannya. Oke, siap? Mulai. Ini Putih. Tebak warnanya bukan tulisannya. ya, ini maksudnya. Ini apa? Nah, yang ini maksudnya. Ya, maksudnya jangan tulisannya yang ditebak hijau. Memang kebetulan ini hijau dia. Ya. Oke, gak apa-apa, masih pemanasan. Oke, sekali lagi. Hijau. Ya, betul, hijau. Ya, sekali lagi. Merah. Ya, ingat ya, tebak warnanya bukan tulisannya. Oke. Kuning. Mantap. Hijau. Biru. Ya, bos, ya biru. Hijau. Iya, mantap ya. Mungkin ada lebih cepat gitu. Iya. Oke. Merah. Hijau. Hijau, merah. Ya. Hijau.
Merah. Kuning. Iya, merah kuning. Hijau. Oke, bagus. Ya, Thank you. biru hitam. Ya, biru hitam. Oh, kita kira udah terima kasih. Iya. Ya. Itu sekedar apa namanya intermezzo, jadi untuk refresh ya. Jadi juga bisa digunakan di kelas untuk apa namanya istilahnya melatih konsentrasi juga ya. Maunya sih saya pakai ini tapi ada anak satu anak ya, bisa tidak jadi. Baik, budaya positif. Di sini kalau ibu, suster, ibu dan bapak mendengar kata budaya, jadi kita sudah sering mendengar kata budaya. Jadi yang di kepala kita itu kira-kira apa? Budaya. Jadi sesuatu yang sudah terbiasa, ya terbiasa dari dulu sampai sekarang, ya budaya positif. Jadi di sekolah kita itu dari zaman dulu sudah memiliki kebiasaan yang positif banyak ya. Budaya sebagai apa namanya yang paling senior di sini ya, tentunya apa namanya sudah berpengalaman dan sudah mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah ini. Banyak sekali budaya-budaya positif yang sampai sekarang masih kita pertahankan. Ya. Paling awal itu 3S. 3S. Senyum, sapa, salam. Iya. Ya, itu yang awal Paling sebelum awal. ada DJTM. Waduh, mantap. Ya. Jadi itu budaya yang sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, jadi budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua itu perilaku manusia dengan hukuman dan penghargaan. Ya, jadi di sana ada hukuman, ada penghargaan. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, posisi kontrol guru. Kemudian penguatan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ada gambar seperti ini. Kira-kira apa yang ada di benak suster, ibu dan bapak? Kalau saya di kelas saya setiap hari Senin itu selalu ada pengecekan buku. Iya. Nah, di sini terkadang anak-anak itu merasa takut. Mereka memotong buku karena merasa takut akan hukuman. Ya. Jadi, waduh, sekarang hari Minggu harus potong buku, nanti dihukum sama Pak Guru atau dapatkan sanksi. Ya. Padahal tujuannya bukan seperti itu. Kira-kira tujuannya apa? Ya. Jadi yang terpenting kita menyampaikan tujuan dan manfaatnya. Ya. Jadi anak-anak setiap minggu ya minimal sekali ya, setiap minggu kalian potong buku atau perhatikan tulisan bukunya. Jadi setiap hari Senin kita cek. Kalau mungkin bukunya ya apa namanya hitam panjang ya kita peringatkan anak-anak ya, kita berikan nasihat karena kesehatan itu sangat penting karena segala sesuatu itu awalnya dari tangan ya. Jadi apapun ya kita menyentuh barang-barang, bersalaman semuanya ya, jadi yang terpenting itu anak-anak tahu kenapa mereka harus potong buku, bukan karena hukuman. Nah, itu mungkin sebagai pengantar. Jadi itu yang namanya disiplin positif ya. Jadi anak-anak disiplin itu karena mereka betul-betul mengetahui apa tujuannya ya. Anak belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar mampu mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mereka memiliki tanggung jawab bahwa nilai-nilai ini perlu saya pertahankan. Ya. Mereka meyakini itu.
Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri, yang berarti memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai yang universal yang mereka yakini itu adalah kebenaran. Kemudian ini yang terpenting, membangun kesadaran intrinsik. Jadi kesadaran yang muncul dari diri mereka sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena suruhan ibu bapak gurunya. Jadi karena memang kesadaran mereka sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi anak-anak melakukan sesuatu biar mereka nyaman atau biar tidak mendapat hukuman, ya, itu namanya motivasi eksternal. Ya, karena takut dihukum, ya, kalau dihukum kan merasa tidak nyaman, jadi merasa malu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ya, terkadang kita juga sering mengiming-imingi anak-anak, ya, anak-anak, nanti kalau kalian misalnya rajin atau kelas ini bersih, nanti akan Bapak kasih hadiah, seperti itu. Jadi mereka termotivasi. Jadi ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, ini motivasi yang datang dari diri mereka sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi inilah yang akan kita tanamkan. Jadi sekali lagi, motivasi perilaku manusia yang merupakan tujuan dari disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka akan berpikir, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Kalau saya melakukan kesalahan, saya akan menjadi orang seperti ini. Apabila saya melakukan kebaikan, saya ulang lagi sekali, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan menjadi seorang orang seperti ini. Itu maksudnya. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif. Ini adalah cikal bakal budaya positif. Ada 3 hal yang selama ini ada di sekeliling kita. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Nah, bisa kita perhatikan ketiga perbedaan. Kalau hukuman itu datangnya tiba-tiba, tidak terencana. Begitu anak-anak melakukan kesalahan, secara respon kita langsung menghukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Kadang-kadang murid, ya, kenapa saya dihukum? Apa salah saya? Kemudian bersifat satu arah. Terkadang berupa fisik atau psikis. Fisik misalnya lari keliling lapangan, atau jongkok bangun, atau push up kadang-kadang. Kalau secara psikis mungkin
lebih ke rasa malu. Jadi mungkin di depan temannya disuruh berdiri depan kelas, ya, itu contoh hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor dan murid selalu jadi objek. Tapi masih guru berpedoman pada peraturan. Itu konsekuensi. Anak-anak, siapa yang tidak memakai seragam lengkap karena peraturan, aturannya seperti ini, jadi yang melanggar akan dihukum. Seperti itu konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, di sini restitusi lebih mengarah ke konseling. Jadi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, kita mengadakan dialog, ditanya, diklarifikasi, seperti itu. Jadi di sini tercipta proses kolaborasi antara siswa dan guru untuk mencari solusi. Bahkan siswa juga akan mencari solusinya sendiri, kenapa dia berbuat salah. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia berbuat sesuatu, alasannya, ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, ya, ibu dan bapak guru yang sering sekali menemui permasalahan, kita dihadapkan pada 5 posisi kontrol. Betul begitu? Ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Kemudian yang terakhir itu manajer. Coba kita lihat satu-satu. Sebagai penghukum, yang biasanya menghukum baik secara fisik maupun verbal. Apakah itu ucapan, ya, seperti itu. Terkadang kita karena lelahnya mengajar, kemudian menghadapi begitu banyak problema, permasalahan, ya, jadi emosi kurang terkontrol, ya, menghadapi anak yang kadang-kadang nakalnya luar biasa, kadang-kadang juga tidak terkontrol ucapan kita, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru menggunakan suara-suara yang lembut yang terkadang menyindir, ya, seperti itu. Yang ketiga, teman. Di sini guru berposisi tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi bahasanya kayak berteman, ya. Nanti kita akan lihat seperti apa bahasanya. Kemudian sebagai monitor atau memantau, itu mengawasi. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Nah, di sini diharapkan ibu dan bapak guru bisa mencapai ke posisi manajer. Nanti ada pertanyaan, apakah kita boleh jadi penghukum?
Jawaban ibu bapak bagaimana? Kira-kira seperti apa? Apakah boleh? Menurut saya tidak boleh. Tidak boleh. Tergantung apa Pak. Kalau fisik kita lagi pelajaran PJOK kan nggak mungkin tetap spontan. Coba tahun lima tadi. Ah ya. Saya dari tergantung materi yang sedang kita ambil. Oke. Baik, terima kasih Bu Yani dan Pak Reno. Mungkin ada Ibu dan Bapak guru yang lain, suster mungkin. Apakah kita harus selalu menjadi manajer atau masih boleh menjadi penghukum? Tidak boleh menjadi penghukum. Tidak boleh menjadi penghukum. Baik. Belajar menjadi manajer. Ya, suster, terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, jadi ini adalah posisi kontrol. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri, bisa sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi diharapkan nanti Ibu dan Bapak bisa menjadi pemantau dan manajer. Kurang lebihnya seperti itu. Namun betul yang dikatakan oleh Pak Reno, terkadang hal-hal tertentu yang terkadang membuat kita menghukum, seperti contoh yang tadi. Jadi karena situasional, jadi prosesnya seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya, nah dulu saya sering seperti ini. Siswa tidak memakai topi, saya suruh hormat bendera. Ayo langsung hormat bendera. Karena saya melihat mengamati juga dia lebih atau sering melakukan atau tidak membawa topi, ya. Jadi menyuruh anak-anak untuk hormat bendera, tapi tidak 1 jam. Ya mungkin ya sekedar tidak hormat 5 menit, 10 menit itu sudah lama. Nah, di sini posisinya sebagai penghukum. Mungkin Ibu dan Bapak guru pernah mengalami hal itu juga, ya. Yang kedua, kasusnya sama. Jadi pembuat merasa bersalah mengucapkan hal seperti itu. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan. Jadi bahasanya seperti itu. Ini membuat merasa bersalah. Nah, kemudian kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu dan Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, lebih ke konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Atau mungkin dengan kata-kata lain, ya, tidak langsung membeli. Atau kamu bisa pinjam atau di lemari Pak Guru ada topi, ya. Topi teman-teman yang ketinggalan itu banyak di sana, nah, bisa dipakai. Tapi besok tolong ingat bawa topi. Nah, seperti itu. Itu termasuk posisi pemantau. Padahal sudah baik sekali ya. Nah, yang terakhir, jadi ini posisi manajer. Kamu tahu kesalahanmu. Jadi dia berpikir, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi di sini peserta didik dilatih untuk berpikir dan mencari solusi. Dan tentunya kita sebagai pendidik juga mengarahkan solusi apa yang baik untuk mereka. Tapi dikasih kesempatan dulu anak-anak.
misalnya contoh yang lain, kasus yang lain, misalnya yang sering kita jumpai, misalnya anak-anak bajunya keluar, ya. Jadi kita bisa coba tolong lihat bajunya, itu seperti itu bagus nggak? Yang seperti apa bagusnya? Nah, jadi dia tahu kesalahannya, kemudian kita mencoba untuk menuntun, ya, mencarikan solusi, dan mereka tidak mengulangi lagi. Ya, jadi posisi ideal jadi seorang guru adalah manajer. Idealnya ya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan. Di sini posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi secara tidak langsung kita menuntun anak memanajerial diri mereka sendiri. Anak-anak tahu mereka melakukan kesalahan. Anak-anak sadar mereka melakukan kesalahan. Nah, jadi posisi kita menuntun mereka untuk mencarikan solusi bagaimana mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, kira-kira kalau ada seperti ini, kira-kira posisi kontrol apakah? Ya, membuat merasa bersalah. Ibu kecewa sekali sama kamu, atau Pak Guru kecewa loh sama kamu. Jadi anak merasakan rasa bersalah. Kalau seperti ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi ya, konsekuensi. Betul, memantau ya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, tidak akan mendapatkan nilai. Nah, itu memantau. Nah, jadi semua yang permasalahan yang dihadapi, yang kita hadapi, ya, baik itu di kelas, di luar kelas, tentunya tidak luput dari apa-apa yang sudah kita sepakati itu dilanggar. Nah, di sini pentingnya jadi ibu dan bapak membuat suatu keyakinan agar nanti saat direstitusi, ya, jadi mereka meyakini, oh, nilai ini yang saya langgar, nilai ini yang saya tidak lakukan dengan baik. Jadi kita bersama-sama membuat atau mendiskusikan keyakinan kelas. Nah, di sini guru mau berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalnya, Bapak Ibu membagi menjadi dua. Apa yang boleh saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Mengarahkan siswa seperti itu. Oh, saya tak boleh. Saya boleh seperti itu. Setelah itu baru nanti kita kumpulkan dan sepakati bersama. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sendiri yang pertama bersifat abstrak, artinya mungkin bersifat umum. Ya, kalau seandainya kita bersifat yang spesifik itu nanti akan banyak. Ya, misalnya contoh kalau menjaga ketertiban kelas itu kan tenang, tidak boleh ribut, kemudian tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh mengganggu
tentu banyak nanti. Nah, jadi yang kita buat nanti bisa menjaga ketertiban kelas. Tapi tidak apa-apa, didaftar dulu per poin ya. Berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, di sini yang penting dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita menghindari kata tidak boleh atau jangan. Misalnya jangan ribut di kelas. Nah, kalau kita rubah menjadi positif seperti apa? Jaga ketertiban, ya, atau jaga ketenangan, bisa, ya. Nah, jadi menghindari pernyataan negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ya. Tapi kalau banyak boleh, asalkan nanti kita tempel, ya, agar bisa dibaca setiap hari oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Di masing-masing kelas ibu dan bapak mungkin menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Kalau di kelas saya itu anak-anak sering menumpahkan botol minum. Makanya kalau tahun lalu saya membuat kesepakatan meletakkan botol minum di satu tempat tertentu, tidak di atas meja. Ya, ada aja tumpah, kemudian basah, bukunya basah, ya, lantai basah, pel lagi kotor, nah seperti itu. Ya, mungkin di kelas udah bapak punya permasalahan yang berbeda, ya, seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Kalau misalnya keyakinan kelas, yang terlibat adalah seluruh warga di kelas, anak-anak utamanya. Nah, jadi seperti ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk menulis. Nah, jadi waktu itu saya berikan kesempatan anak-anak untuk menulis apa yang boleh mereka lakukan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mereka tempelkan. Nah, semua itu nanti dirangkum. Kita sepakati. Kira-kira seperti ini, setuju? Ya, setuju. Ya. Jadi akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, anak-anak memiliki dasar, ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu setidaknya harus sesuai dengan apa yang mereka yakini dan sepakati. Nah, sehingga sedikit demi sedikit budaya positif, ya, yang kita tanamkan ke anak-anak nanti semakin kuat, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi, yaitu penyelesaian masalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang diajarkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi seperti apa itu menstabilkan identitas? Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan terakhir. Nah, tujuannya itu adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan apa yang kita diskusikan dari awal, itu dari disiplin positif, kemudian motif perilaku, kemudian posisi kontrol guru, dan dalam segitiga institusi ini dalam penyelesaian masalah.
ini adalah bagannya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini di bagian bawah. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya kita stabilkan dulu. Ya mungkin contohnya adalah, baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru atau guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi ya, kita pasti punya alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Atau ya kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal ini. Jadi itu menstabilkan identitas. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah stabil, anak-anak merasa tenang, ya. Jadi mereka terbuka, kemudian bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Kemudian contohnya mungkin kamu tentunya punya alasan melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu sesuai dengan konteks permasalahan, ya. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan seperti yang sudah kita sepakati, ya. Ketika dia berbuat salah, dia menganalisa. Kita yakinkan juga, kita pastikan keyakinan yang mana yang dia langgar, ya. Keyakinan kelas seperti apa yang kita sepakati yang sudah kamu langgar, ya. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah seperti itu. Nah di sini secara lebih jelasnya, ini menstabilkan keadaan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kita tahu bahwa saya selalu meyakinkan pada anak-anak kalau dalam belajar, ya tidak apa-apa berbuat kesalahan, ya. Jangan takut berbuat kesalahan. Ini dalam konteks belajar. Karena pada saat kita membuat kesalahan kita berproses, ya. Sehingga ketika kita tahu kesalahannya kemudian bisa memperbaikinya, itu akan tertanam memori yang sangat kuat sampai dengan ya mungkin long term memory, ya, jadi sangat lama karena dia belajar dari kesalahan dibandingkan dia saya dikasih permasalahan kemudian bertanya sama temannya kemudian dia benar. Jadi ada dua kemungkinan, apakah dia mungkin mengerti atau mungkin lewat begitu saja, ya, karena bantuan temannya itu. Nah di sini ada beberapa ungkapan. Berbuat salah itu wajar, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ya, ibu dan bapak guru tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Ya, bagaimana cara memecahkan permasalahan. Awalnya seperti itu, ya. Jadi walaupun si anak itu memang nyata-nyata salah atau seperti apa, ya tetap kita harus menstabilkan keadaan. Kemudian kamu berhak merasa begitu, ya memang. Ketika mungkin ya dia diejek temennya, dia tidak terima, langsung pukul, ya sakit hati pukul. Jadi kita stabilkan, ya kalau Pak Guru kalau dulu waktu kecil juga kalau diajak juga marah, wajar, ya. Nah itu kan menstabilkan, bukan sekali lagi bukan membenarkan apa yang mereka lakukan, ya. Nah kemudian kita mengarah ke validasi tindakan yang salah.
Ada beberapa, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, jadi karena mungkin prinsipnya dia harga diri, kalau dia jet, ya harga dirinya seperti apa? Itu kan mempertahankan prinsip, ya. Oke, boleh seperti itu. Nah, hanya saja, nah, jadi di sini divalidasi dulu tindakan yang salah. Nah, kemudian baru kita masuk ke keyakinan. Oke, kamu sudah berubah seperti itu tadi. Ya, ya mungkin orang lain juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Kalau misalnya kamu dibegitukan, gitu. Tapi menurut kamu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Sesuai nggak dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama? Jadi dia akan menjawab, ya karena sudah merasa salah, tidak sesuai. Kita tanyakan lagi, kira-kira keyakinan yang mana? Atau kira-kira kesepakatan yang mana yang kamu sudah langgar? Oh ini Pak, saling menghargai, karena kalau misalnya kita saling menghargai tidak boleh mengejek. Oh ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika dia tahu kesalahannya, kemudian sudah kita kuatkan dengan keyakinan, baru yang terakhir kita berikan solusi. Kira-kira setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jadi kita tanyakan pada mereka. Kita tidak langsung, ya oke sekarang kamu gini, ya minta maaf sana. Kadang-kadang kita seperti itu ya, langsung. Nah, kita tanyakan dulu pada anak-anak. Nah, sekarang sudah begini, kamu sudah tahu, ya bahwa kamu salah, keyakinan kelas kita yang kita sepakati melanggar. Jadi sekarang bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Kalau dia stuck atau loading lama gitu berpikir, baru kita tutup, ya. Kamu boleh memilih apakah kamu minta maaf dulu atau nah, jadi berikan opsi, nanti dia memilih. Nah seperti itu. Ini ada contoh ya, suaranya. Oke, sebelum saya menunggu, mungkin kita bisa berbagi kira-kira sepanjang yang tadi saya paparkan, kira-kira mungkin ada apa masukan atau saran atau mungkin pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian, ya, atau sekedar sharing atau berbagi, ya dipersilakan. Oke. Pada intinya, Suster, Ibu dan Bapak, jadi di sini budaya positif yang kita tekankan, ya.
S1 tadi mau deh. Oh sudah Pak Rizky. Nah coba udah Pak Rizky. Udah ke Bluetooth juga? Sudah. Ya. Selamat siang, Pak Guru. Ya, selamat siang. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Pak. Nanya, apakah Rania sudah makan tadi? Sudah, Pak. Maaf, Pak Guru. Kira-kira ada apa yang saya dipanggil? Begini Rania, ada beberapa hal yang ingin Pak Guru tanyakan. Tadi setelah Pak Guru cek, ada yang belum membuat tugas. Kemarin Rania sekolah kan? Begini Rania, Rania sudah membuat tugas dari Pak Guru. Ya, Pak. Saya belum mengumpulkan tugas. Rania, kita tahu semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pak Guru juga pernah berbuat kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Rania bisa menyelesaikan tugas. Boleh Bapak tahu mengapa Rania tidak menyelesaikan tugas? Saya tidak menyelesaikannya, Pak. Sehingga saya tidak bisa mengumpulkannya seperti teman-teman yang lain. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman kamu bisa selesai. Saya capek dan mengantuk. Karena saya tidur terlalu malam. Jadi saya tidak bisa mengumpulkan. Baik, itu Bapak bisa mengerti. Kamu masih ingat nggak kegiatan kelas kita? Masih, Pak. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana? Saya berpikir. Nah, itu Rania tahu. Lalu kira-kira Rania punya nggak solusi untuk hal ini? Ya, Pak. Pertama, saya minta maaf tidak melakukan. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan mengumpulkannya besok. Baik, terima kasih ya Rania. Pak Guru apresiasi tanggung jawabnya. Nah, sekarang Rania boleh istirahat kembali. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, ya, itu kira-kira contohnya seperti itu. Jadi ketika anak bermasalah, ya, kasusnya dia tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. Jadi sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer, tidak langsung memberikan hukuman, tetapi ya melalui segitiga restitusi itu. Yang pertama menstabilkan keadaan, menanyakan alasan, kemudian memvalidasi kesalahan. Jadi apa yang dia perbuat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Kemudian mencarikan solusi. Jadi kira-kira seperti apa? Dia harus bagaimana? Nah, ini satu contoh, satu kasus ya. Mungkin
Ibu dan Bapak mungkin memiliki kasus yang lebih kompleks. Bisa berbagi tidak satu kasus saja yang pernah dialami masalahnya gitu ya. Kita tahu bahwa setiap kelas itu punya permasalahan. Kira-kira pernah tidak menangani anak yang bermasalah? Mungkin ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti. Kemarin saya punya kasus gangga itu selalu kehilangan uang sudah berturut-turut 2 hari. Akhirnya di hari ketiga saya dengan orang tuanya sengaja menaruh uang di tasnya lagi. Ternyata pada saat itu, pada saat guru memeriksa hasil siswa, uangnya gangga hilang. Nah, uangnya gangga hilang, terus itu saya tanya, gangga hilang uangnya lagi? Iya Bu Guru. Oke, terus itu ada lah temannya, Nayo namanya, Bayu namanya, mengambil. Tadi Nayo yang mengambil uangnya Bu Guru. Oke, saya simpan dulu si Nayo, si Bayu ini, keterangannya Bayu saya simpan. Oke, sekarang saya panggil dulu Gangga. Saya panggil Gangga, benar uangmu hilang? Benar. Berapa hilang? Cuma 1.000. Berapa ada bawa uang? 3.000. Yang 2.000 di mana? Saya taruh di kotak pensil. Nah, yang menguatkan lagi untuk Nayo yang mengambil uang adalah Ella. Oke, saya simpan itu. Saya panggil Nayo. Nayo, benarkah apa yang kamu lakukan tadi? Nangislah dia, menangis. Saya nggak mengambil uangnya nak, bukan Nayo yang ambil uangnya, bukan Nayo. Nangislah dia. Orang lain sudah berbaik hati mengembalikan uangnya itu. Dia bilang tuh dirinya baik hati mengambil lalu mengembalikan uang itu. Ya, terus oke. Sudah dikembalikan uang. Yang 2 hari ini enggak. Yang terakhir dikembalikan. Katanya dia sudah berbaik hati mengembalikan uang itu kepada Gangga. Nah setelah itu saya bilang, Nayo tidak boleh mengambil apapun kalau bukan milik kamu. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah terus itu setelah itu Nayo nangis. Terus itu saya juga di kelas bilang ke anak-anak semuanya, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Di sini yang saya tanyakan, di mana itu namanya restitusi, di mana namanya menstabilkan, di mana namanya tadi itu yang 3 itu saya tidak tahu. Itu yang ingin saya perlu penjelasan. Terima kasih Pak Gusti. Baik, terima kasih Bu Dayu ya. Jadi kelas 1 ya. Anak kelas 1 mungkin kita masih ada permasalahan dalam komunikasi ya. Tapi Bu Dayu sudah bagus tadi ya. Artinya menyelesaikan permasalahan dengan anak-anak. Yang perlu kita garis bawahi di sini ya, tadi sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan keadaan, menanyakan dulu, tidak langsung kamu ya mengambil, nah, seperti itu ya. Tapi karena bahasanya itu anak-anak kelas 1 kan ya, apa yang kamu lakukan tadi? Atau kenapa Bu Guru panggil? Tahu kenapa Bu Guru panggil? Karena mungkin dia merasa bersalah, dia langsung menangis ya. Itu reaksi dari anak kelas 1 ya. Mungkin anak yang lebih tinggi levelnya, mungkin dia tidak menangis atau ekspresi yang lain, atau mungkin kayak mungkir istilahnya, berbohong atau seperti apa gitu ya, bisa terjadi seperti itu. Nah karena ketulusan anak-anak namanya polosan ya, dia menangis. Kemudian tadi yang pertama sudah ya, apa yang kamu lakukan? Terus dia jawab, saya sudah berbaik hati mengembalikan ya. Jadi di sini yang kedua Bu Dayu
memvalidasi kesalahan, tidak boleh seperti itu. Kan itu adalah hal yang salah. Itu tidak boleh dilakukan, mengambil hak yang bukan atau barang yang bukan milik kita, tidak boleh. Artinya kita menekankan pada anak bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian mungkin yang terakhir apa namanya? Karena ya yang terakhir itu yang belum udah dilakukan, kira-kira nah ini apa yang harus siapa dia ya? Siapa Nayu lakukan setelah oke, apa-apa yang penting udah tahu Nayu kan salah. Nah, sekarang harusnya bagaimana? Nayu ya minta maaf atau kembalikan, besok jangan diulangi lagi. Nah, seperti itulah istilahnya. Simple sebenarnya sudah kita lakukan, cuma apa namanya kadang-kadang seperti budaya tadi tidak tahu mana yang namanya menstabilkan keadaan. Jadi sebenarnya ini kan sudah dilakukan dari dulu, apalagi yang apa namanya yang sudah pengalaman mengajar yang lama gitu ya, bagaimana caranya menghadapi anak-anak seperti itu, menghadapi permasalahan itu pun juga dari pengalaman ya. Saya juga waktu pertama kali kalau menghukum itu rasanya keren sekali gitu. Hukum anak itu langsung itu merasa keren gitu, misalnya ditakuti lah, diapain lah itu. Tapi setelah ke belakang, oh ternyata itu menimbulkan efek yang mungkin negatif ya. Mungkin akan ada dua hal ya. Karena anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu. Kalau dulu ya generasi ya kita ya sama generasi sekarang, generasi Z namanya ya. Kalau kita dulu ya dicewer, dipukul, ingatnya ya positif. Oh saya yang salah, saya yang ini, benar lah saya, pantas dah saya dihukum, pantas dah saya dimarahi. Kadang kalau melapor sama orang tua, double dimarahi. Wah tadi dicewer sama kamu yang nakal, kamu. Nah seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, tapi sekarang itu paradigmanya sudah berubah ya. Jadi ketika ya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Ketika menghadapi anak seperti itu ya. Jadi kalau penanganannya sama seperti dulu ya, besok-besok kita orang tua bawa celurit, bawa ya. Tadi juga saya ada masalah, makanya agak terlambat diajak ngomong sama orang tua. Ada begini kan, dia punya ditendang atau seperti apa gitu ya. Tapi kita klarifikasi dulu sama pelaku dan korbannya gitu, apakah benar seperti itu. Sama seperti budaya mengumpulkan saksi dulu, saksi tidak langsung istilahnya asas praduga tak bersalah ya, tidak langsung menghukum, tidak langsung memvonis ya, tetap memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk mengungkapkan, bila perlu alasannya dia terus kenapa kamu ambil uangnya, kenapa. Jadi bisa ditanyakan pada kenapa sih Nayu kamu ambil uangnya, apakah Nayu kurang uang jajan atau ingin apa gitu, ingin belanja atau seperti apa. Dia mungkin ingin, tapi kan aneh rasanya kok uangnya sih itu aja diambil ya. Nah itu kan mungkin dari segi logika kita berpikir kalau masalah kekurangan itu kayaknya tidak mungkin ya. Ya. Dia apalagi udah tahu dia bawa uang banyak. Makanya hal-hal seperti itulah yang kita harus tahu. Nah, Dia ingin dihargai bahwa dia baik. nah ya itulah makanya perlu diluruskan dan perlu penguatan ya, bahwa keyakinan tadi bahwa itu adalah sesuatu yang ya tidak baik. Jadi oh ternyata apa yang saya pikir benar itu tidak. Jadi seperti itu ya, apalagi anak-anak kelas 1 ya, pemahaman yang perlu diberikan ya harus pelan-pelan ya. Karena mereka sedikit aja sudah menangis. Oke, terima kasih Bu Dayu ya sudah berbagi. Kira-kira ada yang lain lagi mungkin satu kalau kelas 1, kelas 2 itu kan termasuk kelas rendah gitu ya.
berbeda nanti kelas 4, 5, 6 ya. Itu cara berkomunikasi kita juga harus disesuaikan ya. Apalagi kelas 5, 6 yang mereka itu mempunyai jiwa meronta-ronta gitu ya. Wah, pokoknya saya yang paling benar. Apalagi kalau mereka berkelahi berdua, pasti dua-duanya aku benar. Itu di sana posisi kita sebagai manajer, artinya menuntun ya, kemudian mengarahkan anak untuk menyelesaikan masalahnya mereka sendiri, menemukan solusinya. Nah, oke, terakhir ya, dari apa yang kita tadi diskusikan, kita tahu bahwa sudah banyak yang dari budaya positif atau sesuatu yang baik di sini ya. Kira-kira bisa Ibu dan Bapak tuliskan ya, sekarang saya kirim. Kira-kira apa yang sudah baik yang dilakukan berhubungan dengan tadi disiplin positif, kemudian Bapak Ibu guru posisi kontrolnya seperti apa gitu. Kemudian sebentar. Saya kirimkan di SD sama dia. Oke, silakan. Kira-kira kita merefleksikan diri, apa yang sudah baik yang kita lakukan. Mungkin budaya positif apa yang perlu dipertahankan ya. Budaya positif apa yang sudah ada di sekolah ini. Kemudian kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Bisa dibuka? Jadi sekali lagi disiplin positif itu merupakan suatu sikap disiplin yang memang berasal dari motivasi intrinsik ya, dari dalam diri sendiri. Jadi anak-anak memang tahu kenapa saya harus berbuat seperti itu. Seperti tadi, kenapa saya harus potong kuku? Kenapa saya harus kalau contohnya kalau di jalan gitu ya, kenapa saya harus memakai helm? Ya, bukan karena takut ditilang, tapi demi keselamatan, gitu ya. Oke. Oke, bisa kita lihat di sana. Ya, budaya positif yang sudah banyak dilakukan sekolah ini tidak menggunakan hukuman fisik ya saat memberikan pembinaan kepada ya. Penerapan kesimpulan dan kesadaran yang terdapat sedikit dari anak. Jika ada yang melakukan kesalahan ditanya dulu, diklarifikasi. Ya, tuh. Budaya positif sudah baik dilakukan, itu saling menghargai dan saling menyayangi. Ya, jadi banyak sekali ya budaya positif itu di sekolah kita, sehingga itu menjadi branding ya bagi kita untuk
masyarakat. Jadi SD Ihsan Mandiri itu seperti ini. Jadi sekolahnya kalau dari segi pluralisme ya itu sangat saling menghargai. Kemudian dari segi karakter ya juga orang tua sudah mengakui ya, karena kita punya budaya positif yang sampai sekarang ini kita lakukan, yaitu pembinaan mental. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian budaya positif yang lain seperti doa bersama pagi hari, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan karakter baik seperti kegiatan kepramukaan, kegiatan senam bersama, ya, menyanyikan lagu wajib nasional setiap hari Kamis, ya, lagu daerah. Itu kan menanamkan budaya positif ke anak-anak untuk pengetahuan, ya, cinta tanah air, ya, pengetahuan tentang budaya di seluruh Nusantara. Ya, itu yang perlu dipertahankan. Oke, kemudian apa kira-kira yang perlu perbaikan? Yang perlu kita perbaiki bersama sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi menjadikan sekolah ini yang terbaik. Jadi ini dari kita dan untuk kita, utamanya juga untuk anak-anak. Suster, ibu dan bapak, mungkin sambil jalan nanti bisa dilengkapi karena ini waktu sudah 1 jam. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin mohon maaf juga atas keterbatasan saya membawakan atau memaparkan budaya positif. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setidaknya bisa memberikan nuansa baru atau memberikan tambahan pengetahuan bagi ibu dan bapak. Nah, di sini juga kita juga sudah saling berbagi. Sekali lagi mungkin ke depan kita juga akan tetap berkolaborasi bersama, tentunya untuk kemajuan juga sekolah kita dan tentunya untuk anak-anak didik kita. Baik, mungkin itu terakhir dari saya. Sekali lagi disyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini saya juga sudah diberikan kesempatan oleh suster juga dan teman-teman untuk menyampaikan pemaparan mengenai budaya positif. Baik, suster, ibu dan bapak, kalau tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi atau tidak ada sesuatu hal, kegiatan ini bisa saya tutup dengan para musafir. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya. Terima kasih. Saya mau menyelesaikan sama Bu Liana. Saya sendiri. Mele, nomor 11. Nih, nomor 11 nih. Apa